Kemudian kita perhatikan kata Allah. Di zamannya Rasulullah SAW ada orang yang mengatakan kepada Muhammad bahwa orang itu berkata, saya beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka Rasulullah tegur, jangan katakan kamu beriman, tapi katakanlah kamu telah tunduk, kamu telah muslim, kamu telah Islam. Islam itu mencakup secara keseluruhan. Islam itu mencakup secara keseluruhan. Mulai dari iman yang sedikit sampai orang yang paling bertakwa, ini adalah disebut dengan muslim. Jadi keluar dari kekafirannya, maka dia akan memasuki Islam. Jadi jangan dulu katakan beriman, boleh katakan muslim. Kenapa demikian? Karena menurut surat 49 ayat 14 dikatakan, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jangan katakan kamu beriman karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Bagaimana prosesnya iman masuk ke dalam hati? Kita lihat tadi bahwa pertama Allah mewajibkan ruh. Lalu ruh itu dijadikan menjadi nur. Lalu nur itulah yang masuk ke dalam hatimu. Supaya kamu bisa memberi peringatan kepada bahasanya itu kepada seluruh manusia, tapi yang sebenarnya adalah kepada seluruh anggota badan. Jadi dengan adanya cahaya yang ada dalam hatimu, sehingga seluruh perilaku anggota badanmu ini dapat dikontrol oleh hati yang bercahaya. Ketika dia dikontrol oleh hati yang tidak bercahaya, maka perbuatannya itu adalah kefasikan dan kemungkaran. Tetapi kalau dia dikontrol oleh hati yang bercahaya, maka dikatakan bahwa qulubul mu'minina baitullah. Hatinya orang yang beriman itu bait Allah. Jadi bukan sembarang hati, bukan sembarang hati yang menjadi bait Allah. Hanya hatinya orang yang beriman. Kenapa? Karena cahaya yang ada di dalam itu adalah cahaya dari Allah. Maka sehingga seluruh perilaku perbuatannya ini semuanya karena mengatasnamakan Allah. Dia telah menghilangkan keakuannya, kemudian semua tindak laku perbuatannya itu perbuatan baik dalam hal ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia gelap, maka semua perbuatan baik yang dilakukannya dia katakan itu perbuatanku. Nah, inilah dikatakan dengan ingkar atau kafir, mengakui suatu perbuatan bahwa itu adalah perbuatan. Kecuali perbuatan jahat, kata Allah, Allah tidak suka kerusakan, Allah tidak suka perbuatan jahat. Tapi kalau mau melakukan perbuatan jahat, Allah silakan lakukan, Allah kasih izin. Tapi ingat, perbuatan jahat itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan perbuatan baik yang kamu lakukan ikhlas karena Allah, pahalanya akan dilipat gandakan. Demikianlah Jadi masuknya cahaya di dalam hati, itulah yang disebut dengan iman. Kemudian kita lihat tadi bahwa di surat 26, 192 sampai 194, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hati Muhammad agar kau menjadi salah seorang di antara
orang-orang yang beri peringatan. Jadi cahaya yang masuk ke dalam hati itu adalah ilmu dari Al-Quran. Ilmu dari Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berusaha memahaminya, maka pemahaman yang kita dapatkan itu adalah cahaya. Cahaya itulah yang masuk ke dalam hati, yang akan mengontrol kita punya perilaku atau akhlak kita. Jadi Al-Quran inilah yang akan menyembuhkan penyakit hati. Ingat tadi penyakit hati adalah pengakuan dalam diri kita bahwa kita beriman, itu penyakit hati. Jadi dengan Al-Quran menyembuhkan itu. Artinya kalau dia pahami Al-Quran, maka dia tidak akan mengakui dirinya sebagai seorang yang beriman, melainkan pengakuan itu teraplikasi dalam perbuatannya, bukan kata-katanya. Teraplikasi dalam perbuatannya. Dikatakan bahwa perbuatan baik itu datangnya dari Allah, dan perbuatan buruk datangnya dari diri sendiri. Kita perhatikan surat 17 ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran obatnya hati yang berpenyakit. Begitu pula dengan yang disebutkan dalam surat 10 ayat 57, bahwa telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Telah datang pelajaran. Mari kita olah ini Al-Quran menjadi cahaya, ya, agar bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu tidak sekedar menggerak-gerakkan lisan atau menggerak-gerakkan lidah dan bibir kita menyebut huruf yang ada tanpa sedikit pun kita berusaha memahaminya. Tidak salah membaca Al-Quran seperti itu, tapi mari kita lihat mana yang lebih bermanfaat. Ketika kita membaca Al-Quran dengan pemahaman, berusaha memahami. Kalau kita orang Indonesia, kita cari terjemahannya, apa maksudnya kata-kata ini dalam bahasa Arab, kita cari terjemahannya, baru kita pahami. Yang kita pahami itulah yang akan menjadi cahaya, yang pada akhirnya akan masuk ke dalam kalbu atau hati kita. Jadi kaitannya dengan iman adalah bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak berpengetahuan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak berpengetahuan. Ini kita baca di surat 2 ayat 13. Surat 2 ayat 13. Di situ dikatakan, apabila dikatakan kepada mereka, katakanlah ini, apabila dikatakan kepada saya, berimanlah kamu sebagaimana orang lain ini telah beriman. Lantas saya katakan, apakah saya akan beriman seperti orang bodoh ini? Jadi saya menunjuk orang ini bodoh. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya sesungguhnya saya yang bodoh. Tetapi saya tidak tahu. Saya yang bodoh, tapi saya tidak tahu diriku bodoh. Tadi saya diperintahkan untuk beriman, berarti saya ini orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak berpengetahuan. Orang yang tidak beriman tidak berpengetahuan. Sedangkan orang yang beriman, dia adalah yang berpengetahuan. Jadi kaitannya antara cahaya dengan ilmu itu sangat erat. Semakin besar pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran, itulah menjadi cahaya terang. Semakin terang dan semakin terang akan menerangi hati kita.
Cahaya dari Allah yang saya maksud, bukan dari kitab-kitab yang lain. Kalau dari kitab yang lain tidak ada jaminannya bahwa itu akan menjadi cahaya. Tapi kalau Al-Quran yang kita pahami, ini yang akan menjadi cahaya yang akan masuk ke dalam hati kita. Jadi tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak berilmu. Ilmu sendiri, ilmu itu dapat kita ambil definisinya dari gabungan dua ayat. Yang pertama surat 30 ayat 29. Surat 30 ayat 29, di situ dikatakan bahwa orang yang zalim mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu pengetahuan. Mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu pengetahuan. Dan mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu pengetahuan itu adalah sesat. Kata surat 30 ayat 29. Sedangkan surat 28 ayat 50 dikatakan mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah itu akan sesat. Katakan kembali, di ayat ini dikatakan mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu pengetahuan dia akan sesat. Sedangkan di ayat ini mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah maka dia akan sesat. Jadi dari gabungan dua ayat ini dikatakan bahwa ilmu itu sama dengan petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah. Jadi kemudian dikatakan Al-Quran itu petunjuk, ya. Surat 2 ayat 2, Al-Quran itu petunjuk. Jadi cahaya yang masuk ke dalam hati sumbernya sudah jelas, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Kemudian bahwa untuk meningkatkan iman yang ada dalam hati kita, ya, untuk meningkatkan iman yang ada dalam hati kita, kita harus mengambil ilmu dari Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadi semakin kita rajin membaca Al-Quran untuk mencari pemahaman yang ada di dalamnya atau untuk mencari ilmu yang ada di dalamnya, maka iman yang ada dalam hati kita akan meningkat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang meningkatkan iman dalam hati kita bukan suatu amal perbuatan yang baik, bukan. Kenapa? Karena amal perbuatan yang baik itu berangkatnya dari seorang hati yang beriman. Imannya dulu dibuat, baru aplikasi keluarnya itu akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Imannya dulu dibuat. Dari mana iman? Dari cahaya yang masuk ke dalam hati. Dari mana cahaya? Dari ruh Al-Quran. Ruhnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ruh, Al-Quran ini hidup. Pemahamannya akan berkembang. Ketika ilmu dari Al-Quran dipindahkan ke dalam sebuah kitab yang lain, maka ini akan mati. Jadi mari kita kembali kepada Al-Quran sebagai ruh atau barang hidup dari Allah. Itulah yang akan menghidupkan hati kita yang mati. Baik,